Sebelum kita mulai dengan belajar mengajar kita, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha dan Makasih. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu baik kepada kami, sehingga pada saat ini kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini. Bapa, kini tibalah saatnya kami untuk memulai dengan belajar mengajar kami. Tapi sebelum pada itu kami mohon Tuhan tuntun sertai kami ya Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum Ibu memulai dengan materi, sebelum itu Ibu mau absen dulu ya. Iya, Ibu. Helena Novita, Hadir Ibu. Indriani, hadir Bu. And Iqbal, Hadir. Riven. Hadir Ibu. Oke, baik, terima kasih. Pertama-tama Ibu akan memulai dengan materinya, yaitu perawatan suspensi pegas daun. Yang pertama, pengertian suspensi. Suspensi adalah suatu konstruksi mekanis dengan menggunakan komponen utama berupa bekas untuk menyokong kendaraan yang dipasang antara poros dengan kerangka kendaraan. Suspensi memiliki fungsi utama, yaitu mengurangi kejutan getaran pada struktur atau bodi kendaraan yang diakibatkan jalan yang tidak rata. Suspensi juga memiliki fungsi lain, yaitu seperti menjaga agar roda kendaraan tetap bersentuhan dengan jalan, meneruskan gaya traksi, menahan gaya pengereman dan gaya sentrifugal atau lateral saat membelok, menahan beban kendaraan, menumpang dan barang, juga mengurangi suara ban yang diterima kerangka atau bodi kendaraan. Yang kedua, jenis-jenis suspensi. Yang pertama untuk jenis suspensi, dependent suspension atau rigid suspension. Dependent suspension adalah sistem suspensi yang digunakan pada kendaraan yang menggunakan poros kaku atau rigid. Poros ini menghubungkan roda di sebelah kiri dengan roda di sebelah kanan. Sistem suspensi rigid saat ini lebih banyak digunakan untuk kendaraan yang mengangkut beban berat seperti truk, trailer, atau kendaraan komersial seperti bus. Di mana kita lihat gambar dependent suspension atau rigid suspension. Anak-anak, inilah gambarnya. Ya, Ibu. Iya, Ibu. Jenis yang kedua adalah independent suspension. Independent suspension adalah sistem suspensi yang berdiri sendiri. Artinya, roda kiri dan kanan tidak saling berpengaruh atau satu sama lain karena tidak menggunakan poros penghubung. Bila salah satu roda atau misalnya roda kiri menapak bidang miring atau bidang yang lebih tinggi, maka roda lain atau roda kanan tidak akan mengikuti posisi seperti roda kiri. Begitu pula dengan bodi kendaraan, sehingga kenyamanan berkendara akan lebih baik dan ban dapat menapak pada jalan dengan lebih baik. Ada beberapa macam sistem suspensi independen. 1. Sistem suspensi double wishbone. Sistem suspensi ini terdiri dari dua lengan suspensi, upper and lower control arm, shock absorber, pegas spiral yang dipasang di antara kedua lengan tersebut. Salah satu ujung kedua batang dipasang pada kerangka atau bodi melalui
bushing, dan ujung lainnya pada steering knuckle melalui ball joint. Gambar yang kedua, sistem suspensi double wishbone. Oke, kita lanjut. Jenis atau macam-macam dari sistem suspensi MC Person. Sistem suspensi MC Person merupakan perkembangan dari suspensi double wishbone. Sistem suspensi ini terdiri atas dudukan pegas penopang, shock absorber, lengan bawah dan pegas spiral. Posisi shock absorber berada di bagian dalam pegas spiral. Sistem suspensi ini nyaman dan mempunyai kemampuan terhadap pengendalian yang baik, tetapi sistem ini sulit diatur atau disetel. Yang ketiga, semi-independent suspension atau compound crank axle. Sistem suspensi ini merupakan sistem suspensi gabungan antara sistem suspensi dependen dan sistem suspensi independen. Sistem suspensi ini hanya digunakan sebagai suspensi belakang untuk kendaraan berpenggerak roda depan. Hal ini dikarenakan poros dirancang tidak untuk menahan torsi yang akan disalurkan ke roda, tetapi dirancang agar dapat menekuk sehingga berfungsi juga sebagai anti-roll bar. Yang ketiga, bagian-bagian utama suspensi. 1. Pegas suspensi. Sistem suspensi memiliki komponen utama berupa pegas. Pegas dipasang di antara kerangka dan poros roda. Pegas berfungsi menyangga kendaraan. Beban yang disangga oleh pegas disebut sprang mass. Sedangkan beban yang tidak disangga oleh pegas disebut unsprang mass. Oke, inilah materi yang kita pelajari saat ini. Terima kasih. Untuk anak-anak yang mau bertanya, Ibu persilakan. Ada Ibu. Oke, inilah materi yang kita sudah pelajari, dan anak-anak nanti tolong untuk belajar tambah supaya ada wawasan, supaya minggu depan bisa ada perkembangan. Iya, Bu. Terima kasih. Selamat sore. Bu.